Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gua. Jadi kita bakal bahas mainan lagi kali ini. Yang pertama gue mau ngucapin apa kabar buat kalian semua, karena gue udah lama banget gak upload video tentang review mainan di YouTube biasa. Karena dari beberapa waktu lalu tuh gue lagi fokus di video-video pendek ya, di video short sama di TikTok dan di Instagram. Jadi buat kalian yang belum nonton juga tuh video-video shortnya bisa dilihat dulu ya. Di sini nanti mungkin gue taruh linknya kalau ada. Dan terus juga gue udah baru aja melakukan perubahan nama ya. Dari yang sebelumnya Hazel Toys, gue ganti nama jadi Dimas Hazel karena itu sesuai dengan nama gue. Jadi gue perubahan itu, dan sekarang akhirnya gue bisa ada waktu lagi nih buat bahas tentang mainan baru yang baru aja gue beli. Nah sekarang langsung aja kita bahas nih ke mainannya dulu tanpa basa-basi ya, langsung aja kita bahas biar cepat. Nah jadi ini adalah mainan Transformers yang baru aja gue beli, dan seperti biasa pertama akan gue jelasin dulu kalau ini adalah Transformers tuh yang versi KW-nya ibaratnya ya, versi KW atau 3.0 nya gitulah kalau orang-orang bilang ya, versi 3.0 atau KO gitu, tapi ya kurang lebih nih kayak versi Cina lah, kayak KW. Dan yang gue beli itu adalah Optimus Prime ya, yang versi tahun 2014 atau 2017-nya. Nah, terus yang kedua bakal gue jelasin dulu si Optimus Prime ini siapa. Jadi Optimus Prime itu adalah salah satu karakter yang paling terfavorit atau paling terkenal di seri Transformers. Dimana Optimus Prime ini keluar dari film Transformers yang pertama sampai Transformers yang terakhir, yaitu yang kelima, dan juga Bumblebee yang tahun 2018. Nah, untuk versi Optimus Prime yang akan kita bahas ini yaitu adalah Transformers versi film yang keempat atau yang kelima ya, karena modelnya kurang lebih sama kayak gitu. Nah jadi yang gue beli itu ini Optimus Prime yang versi keempat atau kelimanya itu. Nah sekarang langsung aja kita mulai dari boxnya dulu ya. Jadi di sini yang pertama kita bisa lihat nih ada siluet, bukan siluet siapa, animasi ya, gambar dari si Optimus Prime-nya. Tapi di sini bisa kita lihat Optimus Prime itu warnanya abu-abu gini ya. Jadi gue nggak tahu nih versi apa. Yang di sini gambarnya tuh gede banget ya, sampai satu kotak yang kayak gini. Nah terus bagian atas di sini ada tulisan Cina-nya nih, mungkin ini mereknya gitu ya. Gue nggak tahu sih ini mereknya tuh apa sebenarnya. Nah terus di bagian kanannya di sini ada tulisan 01 metal version, sama di sini ada kayak komik gitu ya, kayak animasi komik si Transformer. Di bawah sini ada tulisan IS01 sama metal version. Kemudian di bagian belakangnya juga sama lagi, yaitu ada animasi dari Optimus Prime yang besar dan tulisan-tulisan kayak gini. Nah kemudian untuk bagian atasnya di sini ada tulisan Jepang sama ada tulisan Mechanical Alliance. Nah kayaknya ini mereknya tuh yang ini nih ya, Mechanical Alliance ini. Nah terus untuk bagian bawah di sini tuh ada tulisan-tulisan Cina juga ya, yang nggak tahu nih artinya apa. Nah sekarang langsung aja nih gue buka mainannya ya, langsung gue keluarin. Ya oke, jadi ini udah mainannya udah gue keluarin. Jadi yang pertama kita dapat blister sama Optimus Prime di sini yang gede banget kelihatan. Dan yang kedua kita di sini dapat ada semacam buku ya, buku petunjuk buat ngerubahin dia dari versi robot ke versi mobilnya. Nah di sini kelihatan ya ada gambar Optimus Prime-nya, dan di sini isinya kurang lebih kayak gini. Dan menurut gue ya untuk buku petunjuknya ini ya lumayan oke sih, dan lumayan jelas juga sih petunjuknya, dan bahannya pun juga bagus nih ya, bahan petunjuknya ini. Mungkin kayak gini aja nih buat petunjuknya. Ini kita singkirin dulu ya. Nah selanjutnya ini adalah mainan utamanya, yaitu si Optimus Prime. Jadi ini yang gue bilang itu adalah versi yang di film keempat atau kelimanya ya, yang udah model terbarunya nih Optimus Prime, jadi model tuh beda dari yang sebelumnya. Nah terus ini tuh adalah versi KW-nya ya, atau yang bukan Hasbro. Nah jadi itu biasanya tuh yang kalau bukan ori atau versi Hasbro-nya tuh biasanya tuh kelemahannya tuh ada di pergelangan-pergelangan kayak gini nih, ada di artikulasinya ya. Biasanya tuh lebih banyak tuh kayak agak loose, terus agak goyang-goyang, terus juga pas transform ke mobilnya pun juga agak kayak nggak rapet, dan jadi agak kurang bagus buat di versi mobilnya. Nah tapi yang itu tuh biasa tuh yang versi studio seriesnya ya, yang versi Transformers yang pertama. Nah kali ini gue coba untuk beli yang Transformers yang ini, dan sekarang langsung aja kita buktikan dan kita lihat apakah Transformers yang ini tuh sama juga artikulasinya yang agak kurang bagus ya. Sekarang langsung aja nih kita keluarin si Optimus Prime ini dari blisternya. Ya oke, jadi udah gue keluarin si Optimus Prime dari kardusnya ya. Jadi di sini yang pertama kita lihat tuh yang bakal gue komentarin adalah ukurannya ya. Jadi ini ukurannya tuh gede banget. Jadi itu dia tuh adalah versi kayak versi yang lebih besar daripada studio seriesnya ya. Karena sini tuh kelihatan banget tuh gedenya ya. Jadi ini dari leader class pun nih masih gede yang ini kayaknya ya. Jadi ini kalau dibandingin sama si studio series mungkin nggak bisa disandingin ya, karena ukurannya tuh menurut gue tuh bedanya jauh banget. Terus yang kedua yang akan gue komentarin tuh adalah dari bahannya, yang menurut gue ini berat sih. Walaupun kayaknya sih nggak ada diecast-nya ya di sini. Kayak sini plastik semua, nggak ada diecast. Tapi yang gue salut sih ini bisa bahannya tuh apa ya, berat gitu, kayak berisi. Jadi menurut gue ini salah satu poin bagusnya juga nih dari si mainan Optimus yang KW-nya lah ya ibaratnya. Dan kalau kelihatan dari secara keseluruhan ya, secara kayak kasat mata gitu, menurut gue ini oke banget mainannya.
Karena kalian juga bisa lihat ya, kayak di situ warnanya tuh yang bagus banget. Jadi kayak menarik banget menurut gue untuk dilihat nih. Yang pasti ngeliatnya pun juga tertarik banget ya kayak gini. Karena menurut gue nih catnya tuh bagus banget, apalagi dari warnanya ya. Maksudnya untuk mainan yang ini tuh murah banget ya, gue dapetin tuh murah banget. Tapi ini tuh bisa menurut gue ya oke banget dari catnya ya, dari pemilihan warnanya. Walaupun ya namanya mainan murah pasti ada beberapa cat-cat yang agak miss atau beberapa yang agak jelek ya. Tapi itu semua kita wajarin di sini. Sekarang yang bakal kita lihat di sini adalah kelebihan-kelebihan dari Optimus Prime yang murah ini. Dan sekarang sejauh ini kita lihat lebih detail lagi si Optimus Prime ini. Oke, sekarang kita udah lihat lebih detail ya. Jadi bisa kelihatan yang pertama kita bahas udah dari kepalanya. Ini bisa kita lihat kepalanya sih menurut gua ganteng banget ya. Walaupun gua lupa juga sih versi Hasbro atau versi orinya kayak gini apa enggak ya. Ya tapi menurut gue nih secara looks nih bagus banget, keren. Walaupun ya mungkin kalau di film nggak gini-gini banget sih ya. Tapi untuk kegantengan menurut gue ini udah ganteng banget. Jadi ini nggak usah diraguin. Dan catnya sih untuk di kepala ini bagus banget ya. Nggak ada missnya juga oke banget. Keren sih menurut gue untuk bagian kepala. Terus juga lanjut ke bagian bawahnya nih juga menurut gue oke-nya minta ampun ya. Pertama mulai dari detail-detail kayak detail mesin di bagian tengah sini. Terus sampai ke bagian detail yang ada di bagian dadanya. Dan ini pun catnya pun juga sama bagus yang di bagian warna merah sini ya. Jadi sini tuh warnanya merah glossy gitu, sama ada warna api-api birunya kayak gini. Nah ini menurut gue sini oke banget. Sampai yang paling gue suka tuh di sini ada detail warna emas-emas ya di bawah sini nih. Nah ini gue suka banget nih. Dan catnya pun juga rapi banget yang emas-emas kecilnya kayak gini ya. Walaupun detail kecil, tapi catnya pun masih rapi banget. Nah terus sebagian bawah, jadi si versi Optimus Prime itu dia tuh kayak dapat semacam apa ya? Kayak semacam rok gini lah ibaratnya nih di bawah sini. Nah ini tuh juga oke banget, bagus. Dan di sini juga ada artikulasinya ya. Jadi bisa kayak agak dikedepanin dan diketurunin kayak gini. Dan ini pun juga udah sesuai banget sama kayak di filmnya. Walaupun kalau di filmnya itu sebenarnya lebih agak besar ya. Tapi ini pun juga menurut gue ini udah oke banget. Nah terus lanjut nih ke bagian kanan dan kiri. Di sini ada shouldernya ya. Jadi emang kalau versi yang terbaru ini tuh si Optimus ini lebih modern sih dan lebih keren menurut gua. Nah salah satunya tuh adalah dari shouldernya ini. Jadi itu kayak ada pengaman tambahan lah di bagian pundaknya sini. Nah terus juga di sini kerennya nih juga bisa digerak-gerakin ya. Kayak gini. Terus yang di bagian sini juga. Nah tapi ini yang gue bilang nih tentang artikulasi yang agak loose. Nah di sini bisa kita lihat nih, tuh ini tuh loose banget ya. Tuh jadi agak gampang banget goyang-goyang nih. Jadi ini paling kelihatan di sini ya. Kalau yang lain gue belum cek semua artikulasinya, tapi yang paling kelihatan tuh adalah di sininya. Ya tapi ini masih oke lah kalau untuk di bagian sini ya, nggak begitu terlalu berpengaruh. Nah terus yang kedua tuh adalah di bagian tangannya sini ya. Jadi bagian tangan belakang sini tuh dia tuh agak kayak ngeplek-ngeplek gini ya. Jadi dia tuh kayak agak nggak ngeklok sebenarnya di tangannya. Jadi dia tuh kalau ini tuh agak gampang kebuka kayak gini ya. Tapi ya ini nggak begitu ngaruh sih tuh. Ini masih kuat kok kayak gini. Jadi menurut gue sih masih bagus lah walaupun dia agak kayak gini. Tapi maksudnya juga nggak gampang keluar-keluar banget sih. Jadi masih oke lah tuh untuk digerak-gerakin. Nah setelah kita bahas si shoulder ini kita lanjut ke bawah ke tangannya. Tangannya menurut gue tetap oke. Di bagian sini juga catnya ya agak miss-miss sedikit lah, tapi oke sih untuk secara garis besar aja ya, oke lah. Terus juga sini detailnya ada tetap oren-orennya kayak gini. Nah terus kita juga di sini dapat aksesoris ya. Yang pertama nih kita lihat ada shieldnya yang besar kayak gini nih ya. Jadi emang kalau di versi yang Optimus ini dia punya banyak aksesoris, yaitu kayak di sini shieldnya nih yang menurut gue sih keren banget ya shieldnya. Itu makin ganteng banget si Optimus pakai aksesoris shield kayak gini. Nah terus yang kedua juga kita dapat pedang ya. Oke, nah ini adalah pedangnya. Ini lupa gue bahas tadi. Ini pedangnya pun juga menurut gue nih oke banget sih. Detailnya nih bagus banget. Kayak di sini ada warna merahnya ya. Terus untuk sisanya ya cuman abu-abu biasa aja sih, cuman silver biasa aja kayak gini, nggak ada cetan yang lebih-lebih. Tapi yang gue suka tuh ada detail-detail di setiap pedangnya di sini nih. Nah ini nih bagus banget kan. Ya menurut gue sini untuk aksesorisnya nih udah pol banget bagusnya. Oke sekarang kita lanjut ke si Optimusnya lagi. Setelah kita bahas tangannya, sekarang kita mulai bahas turun ke bagian kakinya yang bagian sini ya. Nah ini pun juga sama sih menurut gue ini bagusnya masih oke, detail-detailnya warna abu-abu di sini. Dan ke bagian bawahnya ini adalah bagian kakinya. Yang di sini tetap catnya masih sama nih warna biru, tapi birunya di sini agak dop gini ya. Warnanya itu agak kayak ya semi-semi mengkilap gitu sih. Nah terus baik lagi juga sama masih ada ornamen-ornamen emasnya di sini yang gue sih suka banget sih. Catnya itu juga rapih dan jadi terkesan kayak mewah gitu ya Optimusnya. Nah terus untuk bagian kakinya di sini oke banget, bagus. Nah ini untuk bagian sampingnya kayak gini kakinya ya. Oke mungkin gini aja nih untuk detail dari si kakinya ya. Yang menurut gua sih sebenarnya udah oke lah. Terus ini adalah tampilan dari belakangnya dan ini adalah backpacknya kayak gini ya. Jadi emang agak tebal di sini di belakang sini. Terus juga untuk detail dari si backpacknya ini ya yang agak kurang bagus tuh bagian belakang ini aja ya. Tuh kayak agak catnya tuh kayak kurang rapi dan masih ada kayak semacam geradakan gini lah apalah ini.
apa baret-baret gitu ya, agak kurang bagus. Tapi ini masalah kecil lah. Oke, jadi itu aja nih untuk detailnya. Terus kalau untuk dari keseluruhan sekarang adalah dari proporsinya ya. Kalau menurut gue sih dari proporsi ini ya antara oke dan tidak ya. Yang pertama sih oke-nya ya karena menurut gue nih itu adalah versi terbaik sih dari yang model yang keempat ini ya, model yang Optimus yang terbaru ini. Walaupun kurangnya menurut gue tuh adalah di backpacknya sini sama di bagian kaki sini tuh yang menurut gue tuh terlalu gendut. Sedangkan yang di Optimus versi ini tuh di filmnya tuh dia tuh benar-benar kurus banget, kayak ramping banget gitu. Tapi emang versi Hasbro-nya pun juga kayak gini sih, gue masih ingat. Tapi yang jelas untuk secara keseluruhan detail dari si Optimus ini menurut gue nih oke banget, juara banget ya. Nah sekarang adalah momen penentuan, sekarang kita langsung masuk aja ke sesi artikulasinya. Oke, sekarang masuk ke bagian artikulasi. Yang pertama adalah dari kepalanya. Untuk kepala cuma bisa ke sampingnya ke sini doang ya, jadi nggak bisa 360 derajat. Terus ke bawahnya juga cuma sedikit segini, dan atasnya juga segini aja. Terus selanjutnya adalah tangannya sini, dia bisa muter 360 derajat ya dengan rapi. Terus bisa ke kanan sini sampai ke atas kayak gini, diturunin lagi sampai ke bawah sini. Terus untuk bagian sikutnya juga bisa segini, 90 derajat ya. Terus diturunin lagi sampai ke sini. Tapi untuk pergelangannya di sini sayang banget nggak ada ya. Jadi cuma ada di bahu sama di bagian sikunya kayak gini. Terus ini juga bisa dimajuin, tapi ini kayaknya itu adalah bagian dari transformasi ya. Tadi gue bilang nih agak loose di sini. Ya tapi nggak apa-apa, ini masih bisa diakalin lah nanti. Terus untuk pinggang di sini sebenarnya bisa nih ya, pinggang bisa 360 derajat sebenarnya. Tapi gue nggak berani untuk sampai ke belakang. Tapi yang jelas dia bisa diputar-putar nih di sini. Terus untuk bagian kaki dia bisa ditendang sampai ke atas ini ya. Ini lumayan jauh banget. Terus belakangnya pun juga jauh banget ke sini dan sampai terhalang di backpacknya ini ya. Nah terus bagian lutut di sini juga bisa ditekuk nih walaupun sedikit karena dia kepotong ya, kehalang sama di bagian kakinya yang biru-biru di sini nih. Jadi agak sayang cuma sedikit aja di sini, tapi ini masih bisa lah, masih oke. Terus kakinya juga bisa dikesampingin segini ya, nggak jauh-jauh banget tapi masih bisa. Dan untuk di bagian kaki sini nggak ada yang bisa digerakin ya, jadi semua udah fix aja kayak gini. Jadi untuk artikulasi menurut gue ini udah agak terbatas, tapi artikulasi menurut gue ini masih bagus banget. Semuanya masih seret ya. Jadi bagian sini tuh seret banget menurut gue, nggak ada yang loose. Kepala juga, kaki juga di sini menurut gue ini semua tuh rapat banget, benar-benar seret ya. Dan ini yang salah satu yang gue suka sih dari mainan ini. Walaupun dia mainan yang murah dan KW ya, tapi ini menurut gue ini masih bagus banget. Oke, jadi mungkin segini aja. Sekarang langsung aja nih kita transform dia dari versi robot ini ke versi mobilnya ya. Oke, jadi ini udah jadi bentuk mobil dari Optimus Prime ya. Jadi kita lihat dari bentuknya, yang pertama ini adalah truknya Optimus Prime ya, yang versi terbarunya, yaitu yang udah upgrade. Jadi ini udah keren banget. Jadi dia pakai truk yang modern. Nah kalau nggak salah ini yang viral itu ya, yang Optimum Pride Utang-Inang itu. Nah ini kayaknya itu modelnya yang kayak gini nih, yang udah bagus dan udah mewah kayak gini ya. Dan ini tuh jujur gue suka banget sama versi Optimus Prime tuh yang ini, karena menurut gue ini truknya tuh ganteng banget. Yang pertama dia tuh gede, terus jadi lebih kayak mewah. Jadi bagian depannya nih menurut gue nih jadi keren banget, mewahnya tuh dapet, dan sangarnya pun juga dapet banget. Nah sekarang kita bahas dari versi mainannya. Kalau menurut gue sih secara keseluruhan ya, kalau lihat dari jauh kayak gini sih bagus banget sih ya, rapi dan juga rapet ya. Tapi emang agak beberapa dikit tuh di situ sebenarnya tuh kayak agak nggak lurus ya kalau bisa kita lihat dari jauh kayak gini ya. Jadi dia tuh di sini tuh kayak agak ke bawah sini, jadi emang agak kurang lurus. Tapi untuk sisanya di sini ya masih oke lah, masih wajar. Paling tadi minusnya tuh adalah di bagian sininya aja ya. Jadi di bagian depan sini nih bawah itu agak loose banget nih di bagian joinnya, jadi itu agak gampang lepas di bagian sininya. Tapi kayaknya sih masih bisa dibenerin sih nanti itu pakai semacam power glue atau sebagainya ya, jadi biar bisa lebih dikencengin ya. Tapi untuk secara keseluruhan nih menurut gue sih bagus banget, rapi. Minusnya cuma satu doang yang tadi di sini doang. Tapi untuk sisanya menurut gue nih tap-tapnya masih bagus dan joinnya pun juga masih bagus, masih syarat-syarat semua. Dan pas dijadiin ke mode truknya pun juga menurut gue nih oke banget bentuknya. Dia benar-benar rapi. Terus juga yang bagus adalah tempat aksesorisnya. Jika dikasih tempat, yang pertama nih ada tempat buat shieldnya. Jadi ada tabnya di bawah sini, jadi kita bisa taruh shieldnya di sini. Terus yang kedua adalah tempat untuk si pedangnya di bawah sini. Jadi kita bisa naruh pedangnya di bagian bawah sini, ada kayak tabnya gitu ya. Dan untuk bagian bawahnya juga kayak gini nih. Dan menurut gue sih ini rapi banget ya untuk bagian bawahnya. Nah jadi menurut gue sih secara keseluruhan ini tuh persis banget kayak Hasbro. Mungkin dia agak kekurangannya tuh di join-joinnya aja tuh yang agak lemah ya, agak gampang copot. Dan tapi menurut gue dari looks dan segala macam semuanya itu udah oke banget, udah juara banget. Terus yang kedua sini juga ada bannya yang bisa muter ya. Walaupun muternya pun juga agak kurang bagus sih sebenarnya nih, jadi agak sayang. Terus juga kalau untuk di bawah, untuk di jalan kayak gini,
Ya dia muter, tapi juga emang muternya tuh agak kurang bagus lah. Dan kita lihat lagi detailnya ya di sini. Ini detail dari api-apinya, dan menurutku ini cat tuh jadi makin kelihatan karena udah kegabung semuanya di sini ya. Jadi mungkin gini aja nih untuk pembahasan dari si truknya. Sekarang langsung lanjut aja ke bagian selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke perbandingan dari si mobil-mobil ini ya. Di sini udah gue jajarin. Yang pertama di sini ada mobil dari si Optimusnya, kemudian di sini ada versi Studio Series yang Deluxe Class. Di sini ada yang Voyager, sama di sini ada yang Leader. Dan di sini bisa dilihat kalau proporsinya tuh jauh banget berbeda ya. Kayak di sini tuh sesama Voyager nih agak jauh banget Optimusnya, dan dia ukurannya tuh hampir sama kayak Leader Class, malah lebih gede ya daripada Leader Class. Jadi ini untuk komparasi dari versi mobil ini menurut gue juga jauh banget dan nggak bisa disandingkan antara Studio Series sama yang ini, karena emang si Optimus Prime itu versi upsize-nya gitulah, lebih besar daripada si Studio Series. Ya mungkin gini aja nih untuk perbandingan dari Optimus Prime sama Studio Series Transformers yang lainnya. Sekarang lanjut ke sesi yang selanjutnya. Ya oke, sekarang masuk ke bagian harga. Jadi buat teman-teman yang nanya berapa harga dari Optimus Prime ini, jadi gue beli Optimus ini tuh dari Tokopedia ya, dengan harga yang murah banget. Jadi setelah gue cari-cari, di sini gue dapat harga tuh cuma 140 ribuan doang. Dan ini menurut gue murah banget untuk dapat mainan Optimus Prime. Mungkin gini aja untuk harganya. Sekarang langsung masuk ke bagian selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke sesi kesimpulan. Karena setelah sekian banyak yang kita bahas, jadi gue bakal kasih kesimpulan. Yang pertama tuh menurut gue mainan ini udah oke banget, karena yang pertama dari harganya yang murah. Jadi buat kalian yang belum bisa beli Hasbro ya, dengan harga 400-500 ribuan ke atas, dengan dapetin 140 ribu, menurut gue ini udah oke banget. Bahkan untuk dipajang kayak gini aja menurut gue ini juga udah keren banget ya. Terus yang kedua dari bahannya yang menurut gue ini juga bagus, yaitu yang berisi lah berat ada. Terus juga kita dapat aksesorisnya yang menurut gue juga bagus banget nih, ada 2 aksesorisnya. Dan yang ketiga juga model dari si mobilnya ya, atau truknya dari Optimusnya menurut gue bagus bentuknya dan lumayan rapih lah untuk secara keseluruhan dari looks penampilannya. Kemudian walaupun ada beberapa minus dari si Optimus Prime ini, yaitu kayak join-joinnya tuh ada beberapa yang kayak loose ya, yang kayak contohnya adalah di bagian kaki sini nih, itu yang gampang copot-copot lah kalau proses transform ya dari robot ke truk atau sebaliknya. Nah itu rawan banget buat copot-copot nih ya di bagian sini. Tapi menurut gue cara terbaik buat nampilin si Optimus itu adalah dengan versi robot kayak gini sih. Jadi ini karena joinnya tuh bagus-bagus banget, dan ini pun juga semua tuh udah ketep dengan baik ya. Jadi itu udah rapih banget kayak gini. Ya menurut gua buat kalian yang mau beli mainan kayak gini, buat Optimus yang ini pun juga oke banget buat kalian koleksi, buat kalian pajang dengan model kayak gini ya. Jadi mungkin segini dulu aja untuk pembahasan dari si Optimus ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mungkin kayak gitu aja. Dadah.